Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, Ibu Aminah SIP MIP selaku dosen pembimbing politik, HAM dan demokrasi, dan kawan-kawan atau teman-teman jurusan ilmu politik Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Fadila dengan nomor induk mahasiswa 1910101301058. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester yang bertemakan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Sejarah dari hak asasi manusia itu sendiri pada perkembangannya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting atau peristiwa besar yang berada di dunia barat, yaitu Magna Carta, The Glorious Revolution, Revolusi Amerika, Revolusi Perancis. 2 dari filsuf di Eropa yang menanamkan terkait dengan dasar dari hak asasi manusia itu sendiri di abad 17 dan 18 yang bernama John Locke dan Jean-Jacques Rousseau merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1946 membentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut berhasil membuat pernyataan HAM yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 yang ditandatangani oleh 48 negara. Dari aspek hukum, dasarnya adalah Konstitusi Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia telah mengakui hak manusia. Contohnya dengan persetujuan bersama terkait dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi semangat bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Konsep ini berkaitan dengan arti hak setiap individu bangsa Indonesia. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sementara itu, salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masih berbicara terkait dengan HAM, tidak lepas dari perkembangannya, yaitu terkait dengan pelanggaran HAM.
unsur tersebut adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang dipijakannya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara, state actor, maupun bukan aparatur negara atau non-state actor. Pada kesempatan ini, saya juga akan menjelaskan terkait state actor maupun non-state actor. Pertama, state actor ialah mereka baik perorangan ataupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara, yaitu mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun yang lainnya. Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Contohnya, seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan non-state actor itu sendiri adalah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu. Mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal dalam melakukan suatu pelanggaran HAM, dan mereka memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara ini tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya. Sebagai contoh, kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan teroris nasional yang melakukan teror-teror terhadap warga sipil dan rumah-rumah ibadah maupun kepada aparat itu sendiri. Atau satu lagi contohnya yaitu operasi Papua Merdeka yang belakangan ini menyerang pos-pos militer yang ada di berbagai daerah di Papua. Mungkin yang terakhir, HAM adalah masalah yang universal, masalah yang seluruh manusia itu dapatkan. Masalah ini selalu kita hadapi selama manusia itu adanya pemahaman terkait konsep besar hak asasi manusia ini diharapkan untuk para pendengar video ini dapat mengerti persoalan dasar-dasar tentang hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi presentasi ini. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.